Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya, saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan, amin. Haleluya, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum itu saya ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Setiamu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada semua anak-anak kasih karena kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tiba saat ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, memberkati setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menjatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi tinggikan dirimu Tuhan mengatasi langit kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi menuntut tinggikan dirimu mengatasi langit kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi tinggikan dirimu mengatasi langit kemuliaan-Mu Tuhan kebesaran-Mu Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi mengatasi langit haleluya tinggikan dirimu Tuhan kami muliakan nama-Mu haleluya sebab Kau Allah yang besar Allah yang layak dipuji layak terima hormat haleluya Yesus haleluya sebab Kau yang layak disembah. Come on Hope Church, sembah Hope Church, puji Tuhan haleluya haleluya terus sembah Dia, agungkan nama-Nya, tinggikan nama Tuhan sebab Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan dan segala Tuhan. Yes, haleluya 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 nama-Mu besar Tuhan. Sing praise to your Lord. Puji serukan nama Tuhan, tinggikan nama-Nya. Haleluya. Dia hadir di tempat ini. Hadirat Tuhan mengalir tempat ini, mengalir di atas pujian umatnya. Yes, haleluya, haleluya. Oh, hiara bakakayes, sikiara ladadadada bakayes. Haleluya Tuhan, segala hormat puji bagi-Mu, segala kemuliaan, hormat dan kuasa. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan. Yes. Sekiranya Yesus.
Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, yes, higher, be lifted higher. Oh, Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Oh, Jesus, see higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher. Sing higher, higher, be lifted higher. Oh, Jesus, Jesus, woo. Higher, be lifted higher. Let our King, let our King be lifted high. Hosanna. Come on, Hope Church, sing Hosanna. Oh, Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Hosanna. Come on, Hope Church, sing Hosanna. Woo! In the highest, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Yes. Haleluya. Jika kami renungkan Tuhan setiap kehidupan kami dapati betapa dahsyat, betapa ajaib yang Kau lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku
sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Oh, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabat. Mari Bapak Saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur waktu selanjutnya sesangat pada hambanya Pendeta Daniel Eko. Di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkan, tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkan. Sekali lagi, tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang setia. Yes. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bergantung kepadamu ya Tuhan, sebab kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami orang-orang yang berdosa. Kami orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Tapi karena anugerah kasih-Mu, kami dilayakkan Tuhan. Hari ini hidup bersama dengan Engkau. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi ini. Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Dan biar apa yang hamba sampaikan pagi itu, siang ini berasal dari Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Tolong kami Roh Kudus menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus.
kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan saya lagi buat Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Terima kasih Pak Nathan, Bu Lina yang sudah mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal 10 ayat 42 sampai ayat 45. Firman Tuhan pada siang hari ini berjudul menang terhadap keakuan. Ya, keakuan ini problem terbesar dalam hidup kita. Markus 10 ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saudara, kalau kita mau selamat, saudara-saudara, maka ya kita tinggal percaya karena kita nggak perlu melakukan kebaikan-kebaikan karena keselamatan yang kita miliki itu sudah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Amin. Tetapi ketika kita percaya Yesus, percaya bahwa Yesus sudah mati buat dosa-dosa di kayu salib, bukan berarti Bapak Ibu sifat kita, karakter kita otomatis langsung mirip Yesus. Ada proses yang kita harus kerjakan saudara-saudara, ada pertempuran di hati kita antara keinginan daging dan keinginan roh. Rasul Paulus dalam kitab Roma, Bapak Ibu berkata, aku ingin melakukan apa yang baik, tetapi justru yang tidak baik yang aku lakukan. Artinya apa Bapak Ibu? Ada sebuah pertempuran dalam hatinya, dalam hidupnya. Yang saya percaya pertempuran itu berlangsung seumur hidup selama kita ada di dunia ini. Amin. Makanya begini Bapak Ibu, musuh yang terbesar dalam diri kita sebenarnya bukan setan. Sekalipun setan mungkin mukanya mengerikan, tapi mungkin mengerikan kita daripada setan. Kemarin saya nonton TikTok, saya juga suka TikTok. Ada salah satu artis, Sarah Wijanarko kalau nggak salah, ngomong begini. Sebenarnya sifat manusia itu lebih mengerikan daripada setan, katanya ya. Wow, mungkin setan mukanya jelek, tapi siapa yang udah pernah lihat setan? Emangnya muka setan jelek? Kalau kita lihat di bioskop kan tampilannya mukanya jelek-jelek ya. Ya, tapi ada setan ganteng nggak? Hah? Saya juga nggak tahu lah ya. Ya kan? Waktu kita percaya Yesus, saudara-saudara, tidak langsung otomatis karakter kita seperti Yesus. Ada sebuah proses kehidupan yang panjang. Nah, ada sifat bawaan dari nenek moyang kita Adam dan Hawa yang kita bawa sampai hari ini. Namanya keegoisan, mementingkan diri sendiri. Ini yang disebut dengan keakuan. Makanya musuh terbesar dalam diri kita bukan setan, tapi diri kita sendiri. Kita kadang-kadang susah menaklukkan diri kita sendiri. Kita masih harus berjuang. Saudara-saudara tahu enggak kenapa Hawa bisa jatuh dalam dosa? Ya emang godaan iblis juga sih ya kan. Tapi iblis tuh suka putar balikan firman. Saudara harus hati-hati. Dia tahu firman Bapak Ibu. Malah mungkin lebih tahu dia daripada kita. Satu kali ular berkata begini sama Hawa. Hawa. Kan semua buah di taman ini gak boleh dimakan kan? Kata begitu pakai bahasa saya. Kalau menurut saya benar nggak kata iblis? Semua buah di Taman Eden tidak boleh dimakan, benar ya? Hah? Coba, yang bilang benar angkat tangan. Yang bilang salah angkat tangan. Yang tidak tahu pertanyaan saya angkat tangan. Ini gimana sih? Ditanya nggak ada yang angkat tangan. Kecuali bugem, ya kan? Iblis berkata kepada Hawa, Hawa,
Bukankah semua buah dalam taman ini nggak boleh dimakan, bukan? Terus Hawa bilang begini, oh enggak Tan, setan maksudnya. Bukan Nathan, bukan. Ya, setan gitu kan. Maksudnya begini, semua buah boleh dimakan. Tapi satu yang nggak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sebab kata Tuhan, kalau saya makan buah itu, saya pasti mati. Terus iblis kira-kira ngomongnya bagaimana? Iblis bilang begini, enggak, dia bisik-bisik. Bisik-bisiknya makin dekat, saudara. Hati-hati, kalau ada dua orang sudah ngomongnya bisik-bisik pelan, jaraknya makin dekat. Ada sesuatu yang sedang diomongin. Mungkin gosip atau ngomongin yang lain, saya nggak tahu juga. Tapi setan kemudian bilang begini sama si Hawa. Sebenarnya Tuhan tahu, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Hawa, sebenarnya kalau kamu makan buah itu kamu gak mati. Gak. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Perhatiin. Gara-gara iblis ngomong kamu akan menjadi seperti Allah. Hatinya mulai bimbang. Ternyata begini saudara-saudara. Dalam diri manusia ada sebuah keinginan untuk menjadi hebat. Untuk menjadi besar. Untuk menjadi luar biasa. Seperti pertanyaan murid-muridnya. Dua orang murid Yesus, dia ingin ditaruh di sebelah kiri Yesus, di sebelah kanan Yesus. Makanya ada muncul ayat yang tadi kita baca. Karena semua orang seringkali ingin menjadi yang terbesar, terhebat, dan luar biasa. Tetapi saudara-saudara, keinginan itu bisa menjatuhkan hidup kita. Ya sebenarnya nanti ada di slide itu, saudara, si iblis itu kenapa dia bisa jatuh. Ya nggak apa-apa kita baca saja lah yang nggak ada di situ. Tapi nanti muncul di slide saya. Dalam Yesaya pasal 14, ini mungkin ya satu-satunya ayat yang bicara ada ayat tentang Lucifer. Yesaya pasal yang ke-14, ayat 12 sampai ayat 14, saudara-saudara, berkata begini. Wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saya baca di situ ada 5 hendak si Lucifer. Berkata di ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Perhatiin saudara-saudara. Hati kita itu, kata Yeremia itu licik. Hati kita juga bisa sombong. Makanya saudara-saudara, dosa itu bisa berawal dari hati. Walaupun belum diucapkan, belum dilakukan, tapi di hati itu sudah berdosa. Nah iblis itu saudara dia bicara dalam hatinya. Aku hendak naik ke langit, ini hendak pertama. Kedua, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Kesombongan Lucifer membuat dia dibuang dan kemudian menjadi setan, saudara-saudara. Ya. Makanya saudara-saudara, sifat bawaan dari nenek moyang kita ketika jatuh dalam dosa, kemudian diwariskan kepada kita. Orang yang sombong, orang yang egonya tinggi, saudara-saudara, dia nggak pernah mau disalahin. Makanya ketika Adam ditegur oleh Tuhan, dia berkata begini, ya kan? Waktu Tuhan cari Adam, kemudian Adamnya ngumpet, kemudian Adam berkata, saya malu Tuhan karena saya telanjang. Lalu Tuhan tanya, dan siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Kemudian si Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ya, jadi dia nyalain dua pribadi ini. Pertama nyalain Tuhan, yang kedua nyalain Hawa. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberikan buah itu.
Lalu ketika Hawa ditanya oleh Tuhan, Hawa nyalain siapa? Nyalain siapa? Ular. Ular ditanya Tuhan, nyalain siapa? Enggak nyalain siapa-siapa, saudara-saudara. Masa nyalain Tuhan? Takut ditabok nanti. Nah, justru ular yang lebih berani menghadapi masalah, saudara-saudara. Ketika Adam ditegur Tuhan, dia nyalain orang lain, dia nyalain Tuhan. Hawa juga sama, dia nyalain ular, dia nyalain orang lain. Dia tidak pernah koreksi diri, menyalahkan dirinya, dan kemudian berubah. Saudara-saudara, orang yang keakuannya besar, keegoisannya besar, dia nggak pernah menyadari kekurangannya sendiri, kelemahannya sendiri, kesalahannya sendiri. Dia akan menyalahkan orang lain. Dia akan melemparkan kesalahannya kepada orang lain karena pusatnya adalah dirinya sendiri. Saudara, dari ayat yang tadi kita baca, sebenarnya saudara-saudara, Yesus adalah manusia yang terkuat. Kenapa Yesus adalah manusia yang terkuat, saudara-saudara? Karena ia adalah orang yang paling rendah hati. Orang yang memiliki jiwa perhambaan. Ia tidak egois, ia senantiasa bergantung kepada Bapaknya. Orang yang rendah hati karena dia merasa tidak mampu tanpa Tuhan, maka dia akan selalu bergantung kepada Bapaknya. Tapi orang egois, saudara, ia orang yang sombong, merasa diri mampu, merasa diri hebat. Dan orang yang egois juga, saudara-saudara, adalah orang yang lemah. Kenapa? Karena dia gampang sekali tersinggung, gampang sekali marah, gampang sekali kecewa. Karena pusat hidupnya adalah dirinya sendiri. Ketika orang bersikap tidak seperti yang dia inginkan, ketika situasi dan kondisi tidak seperti yang dia harapkan, maka orang yang punya keakuan yang besar, dia lebih banyak cenderung menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan semuanya. Saudara, saya tahun ini ya Tuhan kasih, ya puji Tuhan, jiwa baru. Tapi jiwa baru yang bermasalah. Karena biasanya orang bermasalah baru cari Tuhan. Amin. Oh, di sini enggak. Oh, di sini enggak. Di Cilegon. Kalau GB Hope itu ya hidup diberkati, nyaman, aman, tetap cari Tuhan. Amin. Ya, tapi ini dua keluarga, satu kali Februari minggu pertama, saya hari Minggu habis pulang ibadah, karena saya ibadahnya malam jam 7:30, kadang-kadang jam 9, setengah 10 baru selesai. Jadi jam 11 saya belum tidur, lalu saya ditelepon. Saya kaget karena saya ditelepon sama jemaat yang dulu 2008 saya nikahin. Pernikahannya saya berkatin, 2008. Sekarang anaknya sudah SMA. Jadi kalau ketemu saya, ayo ke gereja. Nanti pak, nanti, sampai ke gereja. Dan saya kaget, ternyata dia masih simpen nomor saya. Itu udah lama banget ya. Waktu saya, si ini. Langsung saya telepon balik. Ada apa? Pak Daniel, besok Senin bisa gak ke rumah saya? Ada apa? Besok aja ceritanya. Waduh, benar saudara. Senin malam saya datang ke rumahnya. Istrinya bilang begini sama saya, Pak Daniel, saya udah gak tahan sama dia ini. Saya mau cerai sama suami saya. Dia cerita dosa suaminya. Saudara tahu gak, berantemnya ngeri loh saudara. Istrinya itu, dia akan mengambil barang yang ada di depannya, langsung pukul ke suaminya. Kalau di depannya ada speaker, mungkin speaker segede gaban begini dilempar sama dia. Saya benar-benar lihat di depan mata, ada saya di situ, tapi istrinya, saudara tahu pompa sepeda, ban sepeda itu? Pompa itu, dia hantam ke kepala suaminya, buak. Saya nggak sempat nangkis, saudara. Saya juga nggak mau nangkis, tangan saya sakit nanti ya kan. Wah, ribut. Itulah bedanya orang yang baru mau menikah dengan yang sudah 20 tahun menikah atau belasan tahun menikah. Saudara tahu bedanya apa? Kalau saya mau kasih BPN, bimbingan pranikah yang mau nikah, si calon suami saya bilang begini, coba kamu tulis kekurangan-kekurangan calon istrimu, 5 aja, 5 aja nyarinya susah banget. Apa ya? 5 ketemunya 3. Calon suaminya juga sama, tulis kekurangan calon istrimu 5 aja, 5. Aduh susah, kadang-kadang cuma 2. Maklum karena baru mau nikah.
Tapi kalau sudah 20 tahun menikah, 15, coba tulis kekurangan suamimu, tulis kekurangan istrimu. Itu nggak usah 5, 20 dicatat semua saudara-saudara. Waduh. Dan memang saudara-saudara kalau orang mau menikah itu kan kacamatanya masih kacamata pink. Wih, semuanya indah. Ya, dia seperti yang wanita seperti menikah dengan suami sang pangeran berkuda putih. Dan si suami berpikir dia akan menikahi Cinderella. Ya kan? Pada cerita pangeran dan Cinderella hanya berakhir pada akhirnya sang pangeran menikah, sudah selesai. Enggak ada lanjutannya, ada sequelnya? Enggak ada kan? Kita enggak pernah dengar cerita di buku bahwa Cinderella masak sayur asam keasinan. Masak sayur asin keaseman, saudara-saudara. Enggak pernah tahu itu ribut gara-gara kekurangan cabai, kekurangan garam, enggak pernah. Kita kadang termakan sama dongeng. Jadi waktu saya konseling, saudara-saudara, istri saya tanya, waduh banyak sekali kekurangan banyak banget. Suami juga sama. Jadi si suami lihat kekurangan istrinya dan si istri melihat kekurangan suaminya. Tetapi nggak pernah istrinya melihat kekurangannya sendiri dan suami melihat kekurangannya sendiri. Karena orang yang egonya besar, yang keakuannya besar, dia tidak peka dengan kebutuhan orang lain. Yang dipikir hanya kebutuhannya sendiri. Suami saya sudah melukai hati saya. Suami saya tidak melakukan tugasnya dengan baik. Jadi saya. Pak Nathan khotbahnya nyakitin hati saya. Saya nggak betah di gereja ini. Saya pindah. Wow. Tapi enggak di sini lah, bukan. Di jemaat saya sana. Iya, enggak, karena ada gereja baru buka di Serang, jemaat saya pindah, saudara. Ini enggak apa-apa juga. Jadi saya mengutip kata-kata Prabowo waktu Pak Sandiaga Uno pindah partai. Jadi dia bilang begini, kita utus Pak Sandiaga Uno ke partai P3. Jadi saya juga sama, saya utus anggota gereja saya ke gereja itu. Wah, jadi gak usah marah ya kan, gak apa-apa, biasa aja. Tapi gini, orang yang egonya besar, dia selalu berpikir aku. Kadang bukan hanya jemaat yang punya keegoan yang besar. Pendeta hamba Tuhan juga bisa. Kenapa gembala A bisa bertengkar dengan gembala B? Gara-gara jemaatnya pindah. Kenapa? Karena dia merasa itu jemaatku. Kunya yang gede. Padahal itu jemaat siapa? Tuhan. Walaupun kadang-kadang yang rohani sih, ya jemaat punya Tuhan. Tapi kalau ada yang pindah sih, kita nih hatinya rasa-rasanya Nah, makanya saudara kita belajar dari Yesus. Yesus selama hidup Bapak Ibu pusatnya bukan dirinya sendiri. Tapi dia memikirkan orang lain. Seperti ayat yang tadi kita baca saudara Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Dikatakan, ya kan? Tidaklah demikian ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau kita ingin menjadi besar, kita harus menjadi hamba, pelayan. Ayat 44, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kalau saudara ingin menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang punya mengalami sukacita, kebahagiaan, hari ini berhenti hanya memikirkan diri saudara sendiri. Tapi fokus tak belajar memikirkan orang lain. Kalau hati kita seperti hati Yesus, hati hamba, fokusnya adalah orang lain. Bagaimana saya bisa menolong orang lain, bagaimana saya jadi berkat buat orang lain. Bukan menanyakan apa yang saya dapat dari komunitas ini. Atau dari istri saya, dari orang lain. Saudara, kalau saudara yang menjadi orang yang kuat, seperti Yesus, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Saudara, saya diberkati dengan Kisah Rasul pasal 20 ayat 35b-nya saja. Karena ini adalah perkataan Yesus bagi rasul-rasul. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus bukan petinju. Memang kalau petinju omongan ini benar, saudara. Adalah lebih berbahagia memberi, dipukul, memukul daripada dipukul, menerima pukulan. Makanya saya kategorikan begini, orang yang punya sifat lama itu, saudara, dia hanya ingin menerima saja. Menerima saja. Makanya laut mati di Israel itu dia hanya menerima saja. Makanya disebut laut mati. Waktu saya tanya, kenapa bisa jadi laut mati? Bukan berarti yang gak ada kehidupan, Ibu katanya Ibu ya. Ibu udah berapa kali ke Israel, Bu? 2 kali, luar biasa. Kapan berangkat lagi, Bu? Saya ikut yang nebeng, bawain tas gak apa-apa lah, Bu. Ya kan? Saya pernah tuh 2004, udah lama banget ya. Sekarang 2025. Wih, 11 tahun. Saya diajak itu, sekarang ketua sinode Pak Rubin. Jadi saya Pak Rubin baca, saya tes dulu, baca koran beneran sampai terlentang begini di awal. Wih, bisa Bu, bisa. Wih, saya kaget, saya kagum ya, orang kampung biasa. Ya kan, wah, keren. Keren sudah. Ada yang mau ke sana? Mau? Ya, berdoa dulu, nabung sama David. Tidak ada kehidupan di sana, kenapa? Dia terima terus, nggak ada kehidupan. Jadi kalau saudara mau terima terus, saudara nggak akan memberi. Waduh, bisa repot kita nanti ya. Nah, ada sifat lama dan sifat baru dari ayat ini yang saya catat di situ. Ya, yang pertama sifat lama itu dia hanya ingin menerima saja. Tetapi Alkitab berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Makanya hidup kita harus berubah, saudara-saudara. Hari ini jangan maunya nerima terus, tapi kita belajar memberi. Memberi. Nah, sifat lama kita menerima tadi, saudara-saudara, pusatnya adalah diri sendiri. Kita mikirin diri sendiri, mikirin perasaan kita, kenyamanan kita, kesukaan kita, apa-apa semuanya kita. Satu kali istri saya protes sama saya, Pak, kamu ini ya dulu belum punya anak aja, saya ditanya, yang mau makan apa? Mau kemana? Sekarang kalau sudah punya anak, yang ditanya, anak-anak mau makan apa? Nggak pernah ditanya istrinya, dia cemburu saudara-saudara. Lalu saya bilang begini sama dia, saya pelan-pelan, coba sejak saya nikah sama kamu, pernah nggak saya ini nuntut kamu harus kasih makanan kesukaan saya? Pernah nggak? Waktu kita nikah, saya selalu belum punya anak. Saya kan selalu tanya, kamu mau makan apa? Bukan pertanyaannya, saya mau makan apa? Bukan. Saya kan tanya istri saya, kamu mau makan apa? Tapi waktu kita sudah punya anak, sekarang fokusnya bukan lagi diri kita, tapi anak kita. Kamu mau makan apa? Kalau anak makan itu ya kita ikut anak. Ya kan? Dan saya bilang sama istri saya, waktu saya nikah saya ambil keputusan, saya udah gak perlu lagi mikirin diri saya sendiri. Waktu saya belum punya anak, istri saya mau makan apa, saya ikut makan. Sekalipun mungkin saya gak suka, tapi saya belajar menyukai demi istri saya. Karena yang dipikirin bukan lagi diri sendiri, yang dipikir istri, yang dipikir anak, yang dipikir orang lain. Tapi kalau sifat kita masih sifat lama, kita hanya mikir diri kita sendiri, kesukaan kita sendiri, hobi kita sendiri, kenyamanan kita sendiri. Tapi kalau kita sudah ada dalam Yesus, kita berhenti berpusat pada diri sendiri. Kita berpusat kepada orang lain. Amin. Nah, orang yang pikirannya menerima saja, dia adalah orang yang lemah. Kenapa? Karena dia gampang marah, dia gampang tersinggung. Dia egois, ya kan? Tapi orang yang suka memberi itu dia orang yang kuat, tidak egois. Apalagi, itu tadi ya, saya sudah singgung tadi, hidupnya berpusat pada orang lain. Kalau ke gereja, gereja ini bisa kasih saya apa ya? Kalau ke Komsel, yuk Komsel yuk. Di sini namanya apa Bu, Komsel Bu? Cure. Fuel. Oh fuel. Aduh saya orang Jawa jadi susah. Fuel apa fuel? Fuel. Fuel bukannya. Oh fuel itu ya. Nah. Saya ikut fuel itu dapatnya apa? Jadi selalu dipikirin dirinya sendiri. Tapi kalau orang berpusat pada orang lain, dia berkata begini, apa yang dapat aku lakukan buat gereja ini?
Apa yang dapat lakukan buat komunitas ini? Dia selalu pikirin orang lain. Orang yang berpusat pada diri sendiri, dia hanya mikirin kehendakku, hakku. Tapi kalau hati sifat baru, hati hamba, dia berkata bukan kehendakku yang jadi. Bukan keinginanku yang terjadi. Kalau rapat-rapat pendapatnya nggak didengerin, dia nggak marah. Tapi kalau yang ego itu, pendapat saya harus diterima. Pendapat saya yang paling benar. Saya di rapat gereja, kadang saya sering ngomong. Saya sering ngomong, pendapat saya belum tentu yang benar. Jadi kalau ada saudara-saudara pendapat lebih benar, nggak apa-apa, silakan aja. Jangan karena saya gembala terus nurut. Dulu itu begitu Bapak Ibu, dulu itu kalau saya udah ngomong A, semuanya harus ngikut A, nggak berani yang bilang B, C, D, nggak ada yang berani saudara. Jadi kalau masuk lubang itu masuk semua lubang. Terus kemudian saya survei, saya tanya, kamu sebenarnya pendapatnya apa Pak? Sebenarnya saya punya pendapat ini. Terus kenapa nggak ngomong? Enggak lah, nggak enak ada Pak Gembala udah ngomong begitu, saya ikut aja. Nggak boleh gitu. Saya baca buku, saya tapi nggak tahu benar, nggak tahu enggak lah ya. Kenapa industri Jepang mobil otomotif itu sekarang ini benar-benar maju luar biasa. Karena pernah disurvei sama orang CBN, saya nggak tahu, karena saya dari baca buku itu ya. Saya belum pernah survei juga, ini juga kata orang, kata buku. Kenapa industri Jepang otomotifnya maju? Kenapa? Karena dia selalu mendengarkan usulan para karyawan-karyawan yang lain. Bagusnya seperti apa? Bagusnya seperti apa? Ya beda sama mobil-mobil Eropa, nggak tahu juga lah. Tapi saya lihat di mobil Jepang itu memang ada di mana-mana kayaknya, mobil Jepang. Majunya luar biasa karena mendengarkan. Bulan April itu Februari ada jemaat saya, April saya ditelepon lagi Susu. Ada orang mau cerai juga Susu. Waduh memang puji Tuhan. Berkatnya puji Tuhan Bu ya. Jadi telepon saya istrinya, Pak Daniel saya mau cerai sudah gak tahan lagi sama suami saya. Kenapa Ci? Kenapa? Dulu waktu keluar toko bareng-bareng, saya ngasih masukan sama suami gak pernah mau dengar. Jadi hampir tiap hari Pak Daniel kami berantem gara-gara toko karena suami saya gak mau dengerin istrinya ngomong. Akhirnya saya ngalah, udah saya lebih baik keluar dari toko biar suami saya yang kelola toko sendiri. Saya bikin kue. Wah dia belajar sendiri bikin kue. Bikin kue tar, bikin bolu, jadi omsetnya naik luar biasa. Dan dia cerita padahal puji Tuhan. Saya bisa nabung gara-gara bikin kue. Nabungnya lumayan saudara. Saya bilang berapa Ci nabungnya? Saya kan kepo, kan pendeta harus kepo. Nggak boleh Ci, Bu Lina ya, pendeta nggak boleh kepo ya. Tapi saya kepo juga, Ci berapa Ci? Berapa? Dikit Pak, cuma dapat 70 juta. Wih banyak itu Ci, banyak itu. Itu saya waktu itu ya kan. Nah dia minta cerai kenapa? Karena begini, waktu istrinya nggak lagi bantu di toko tapi bikin kue, suaminya kelola toko sendiri. Akhirnya dia nggak bisa kelola toko. Sampai utang kartu kredit, utang pinjol sampai ratusan juta. Sehingga istri bilang gini, tuh kok kamu dari dulu saya bilangin gak mau dengar. Keras tuh, saya diem. Apa Ci, lanjut. Wah dia lampiasin semuanya, ternyata problemnya sederhana. Karena suaminya tidak mau dengar istrinya. Saya bilang, kok masukan orang itu, kalau itu bagus, terima saja. Akhirnya dia cerita begini, iya Pak Daniel, dulu itu saya punya pengalaman buruk. Kenapa saya nggak mau terima masukan orang? Karena saya anggap kalau orang kasih masukan sama saya, itu merendahkan saya, harga diri saya. Itu sombongnya itu. Sombongnya. Saudara kalau kita mau jadi besar, kata Yesus, harus punya hati seorang hamba. Seorang hamba itu apa? Dia nggak independen, bukan kehendakku, pendapatku sendiri yang paling benar. Enggak. Kita belajar mendengarkan orang lain, bukan kehendakku. Makanya orang yang punya sifat lama itu, maunya menerima. Dia gampang murung dan gampang tertekan. Tapi orang yang punya hati seorang hamba, dia itu ceria. Dia mempunyai hati yang mempercayai Allah, orang
Orang yang punya sifat baru memberi itu, dia punya rasa aman dan berkata saya bersalah kalau memang saya salah. Tapi orang yang berpusat pada diri sendiri, egois, saudara, dia tidak punya rasa aman dalam hatinya karena dia nggak bisa berkata saya salah. Nah, lanjut aja lah ya. Seorang bernama Santo Frances berkata begini, Tuhan, ajarku untuk mau mengasihi lebih daripada dikasihi. Untuk mau mengerti daripada dimengerti. Saudara, banyak orang maunya dimengerti. Suami-suami maunya dimengerti istrinya. Istri maunya dimengerti oleh suaminya. Tapi kalau seandainya dalam sebuah keluarga, masing-masing berpikir saya mau mengertiin istri saya. Atau istri berkata saya mau mengertiin suami saya. Atau anak-anak mau belajar mengerti orang tuanya. Atau orang tuanya berpikir saya mau mengerti anak saya. Dengan cara bagaimana? Mendengar dengan telinga. Maka saya percaya rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan sukacita. Gereja kita pun akan menjadi sebuah gereja yang penuh dengan sukacita. Ya. Nah, makanya kunci untuk menaklukkan kesombongan dan keakuan kita adalah menjadi seorang hamba. Ya, karena waktu nggak usah dilihat perbedaan Yesus sama iblisnya. Nah, kenyataannya saudara-saudara bahwa orang di dunia ini suka dan menginginkan suatu kedudukan. Suka dengan gelar, nama besar, rumah dan mobil mewah, punya seorang pelayan dan seorang yang dapat melayani mereka. Itu manusiawi. Baru kemarin saya ngobrol sama anak-anak, ada satu jemaat saya bilang begini, Pak Daniel, saya ini bilang sama adik saya, kalau kamu itu nggak punya uang, kamu pasti diremain orang. Begitu ya, benar ya? Benar nggak? Benar ya? Karena dunia itu kayak gitu modelnya. Makanya supaya mau dihargai, motivasinya apa? Pengen cari duit supaya dia diakui bahwa dia hebat. Cuma saya ini cerita, Pak Daniel dulu waktu saya miskin gak punya apa-apa. Boro-boro keluarga saya kalau ada apa-apa nyari saya, ngundang saya gak pernah. Telepon nyari aja gak pernah. Diajak makan gak pernah. Kenapa? Saya miskin, saya gak punya apa-apa. Makanya saya ingin membuktikan diri, saya bisa, saya bisa. Wah, jadi makanya bisanya tuh kebablasan, jadinya merasa mampu dan hebat. Memang akhirnya dia kaya juga sih, tapi hatinya sudah berubah. Kalau saudara hari diangkat Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi orang hebat, jadi orang biasa, puji Tuhan, syukuri, amin. Tapi hati kita gak boleh berubah, hati seorang hamba. Hati seorang hamba tidak boleh hilang dalam diri kita. Karena Alkitab berkata orang-orang yang terbesar adalah orang-orang yang paling banyak melayani. Dan Yesus adalah contohnya. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki itu pekerjaan budak, pekerjaan orang rendahan. Tapi dia mau kerjakan menjadi contoh buat murid-murid. Saudara, mengerjakan pekerjaan remeh-temeh itu kadang-kadang harus menggeser ego dan kesombongan kita. Saya di rumah jualan es. April lalu saya diundang Pak Doni. Pak Doni suka kesini Bu ya? Saya diundang ke Poris, lalu jemaat lama itu saya kenal jemaat lama ini. Karena sebelum Covid saya sering khotbah di situ. Dan istri dulu pernah kerja di Cilegon, jadi saya dekat sama keluarga ini. Dan ketika istrinya meninggal karena Covid, dia ngasih tahu saya nggak bisa ke sana waktu karena ada pembatasan ini ya. Apa istilahnya? Ya? Iya, PSBB ya. Nah itu, jadi saya nggak bisa ngelayat. Saya kasihan sekali. Jadi waktu ketemu itu, wah dia ngerangkul saya, dia peluk saya. Waduh, Pak Daniel lama nggak ketemu, nggak apa-apa. Habis khotbah saya diajak makan dan dia curhat banyak hal, sambil nangis apa. Saya teguhkan dia. Terus dia sales es kristal, Bapak Ibu. Usahanya begitu. Wah, boleh juga nih es kristal. Boleh Pak. Jadi saya kemudian dari Apel itu saya ngambil barang sama dia. Dia antar ke Cilegon karena dia ngantar barang ke mall kemana. Saya nyempil dikit saudara ya. Cuma 5 kantong gitu ya. Satu kantong kan 20 kilo. Tapi saudara, waktu saya ngantar-ngantar es itu ke kafe-kafe. Aduh, saya jujur aja saya ada rasa malu banget saya.
Masa ketua perwil gembala jemaat ngangkat es 20 kilo ya kan. Wah antar ke kafe, ke dapurnya. Kadang-kadang dapat respon yang nggak baik, kadang-kadang sama ya karyawan yang lain, wah disuruh-suruh apa, tapi itu latihan buat saya mematikan ego ini nih saudara. Mematikan ego itu nggak gampang Bapak Ibu. Dan saya belajar, wah angkat, udah gitu kadang-kadang nggak sesuai sama keinginan customer, tapi saya belajar, ya Pak, maaf ya Pak, maaf Pak, angkat 20 kilo, bener, wah naik motor, ya kan. Satu kali yang Islam lihat status saya, wih Pak, Bapak kok keren amat pakai jas, biasa pakai celana pendek cuman kaos doang. Di status pakai jas, oh enggak itu lagi kondangan, saya bilang gitu ya kan. Wah Bapak jangan-jangan nih orang penting nih gitu kan ya. Enggak, saya orang biasa aja gitu kan ya. Tapi saudara tahu enggak, kalau mau melayani angkut es, itu gelarnya harus dicopot dulu, copot, jabatan dicopot, melayani dicopot. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani dengan sukacita, karena itu semua bisa jadi penghalang kita melayani Tuhan. Itu contoh doang. Sehingga jemaat, ya saya ingin ngajar juga anak-anak youth saya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan malas. Saudara mungkin nggak ada yang tahu kan, saya juga supir Grab Bu, saya Grab driver. Saya jadi Grab driver itu dari tahun 2018 sampai sekarang, masih eksis. Gara-gara saya mau ngambil motor baru, wih kayak gimana bayarnya? Saya nge-Grab saudara. Wah, jadi hasil Grab saya saudara saya buat nyicil motor, sampai motornya lunas. Sampai anak saya tanya begini, Pak, Papa kenapa cita-cita jadi Grab? Wih. Nah, itu bukan cita-cita nak, tapi itu kebutuhan hidup karena uang jajan kamu. Ya, jadi kalau saya waktu luang saudara ya, kalau daripada gabut nungguin anak sekolah, saya iseng-iseng pasang aplikasi, lalu saya muter dan wih dapet. Satu kali yang dapat itu jemaat dari jemaat saya yang lama, kaget dia saudara. Kaget dia, hah Pak Daniel ngantor pakai jaket Grab. Wih bos, wih Pak Daniel kok nge-Grab? Iya nggak apa-apa. Iya Pak, tapi puji Tuhan. Ongkosnya 10.000, ngasihnya 300.000. Wih, haleluya. Rezeki anak soleh emang beda. Ya kan? Iya. Dia cerita sama mamanya. Waduh, masih panjang ini urusannya. Jadi waktu Imlek dia telepon saya, Pak Daniel ke rumah. Ke rumah, saya ke rumah. Tuh dia tanya begini, Pak Daniel nge-Grab, ngojek beneran? Iya Bu, emang kenapa? Gitu kan. Emang kamu bisa nge-Grab? Bisa, lah buktinya masih bertahan sampai hari ini, setia sampai akhir, amin. Nggak ya buat iseng doang, kalau lagi rapat BPD kan nggak mungkin, izin Pak Nathan nggak ikut rapat BPD, saya mau nge-Grab, enggak kan. Ya kan? Tapi waktu awal-awal saudara, saya terus terang aja, karena masih ada rasa malu di hati. Kenapa? Karena kita merasa kita ini kan pemimpin, apalagi. Satu kali saya khotbah di Pak Haryanto Winata. Pengerjaannya itu PDP kalau nggak salah. Dia wakil gembala. Bukan wakil gembala, dia aktivis lah. Dia sepertinya cerita agak malu, dia terdesak dengan kebutuhan, dia juga nge-Grab. Tapi saya mau ngomong juga nggak enak juga saudara. Tapi dia rasa malu, saya mau ngomong sama dia, jangan malu. Kalau kau ingin menjadi orang maju, besar, jangan pernah punya gengsi dan rasa malu. Semuanya harus dibuang. Karena Yesus menjadi contoh buat kita apa? Dia sudah mengosongkan dirinya. Dia tinggalkan semua atributnya. Semua apalagi fasilitas surga dia tinggalkan. Di surga dia enak, tapi dia menjelma jadi manusia. Dia lahir di sebuah kandang hina. Kandang yang kotor, kandang yang bau. Dia mati di kayu salib dengan terkutuk. Ya, menjadi hamba. Makanya saudara hari ini saya rindu semua jemaat GBI Hope hari ini. Menjadi orang-orang yang punya hati hamba. Kadang-kadang latihannya itu lewat hal yang sederhana. Mungkin di gereja ini gak ada yang nyapu. Saudara nyapu. Sekalipun kita mungkin direktur di perusahaan. Nyapu. Natain kursi. Ngepel. Saya punya komsel. Memang salah satu komsel itu orang-orangnya mungkin ya kalau secara ekonomi dia mampu.
Tapi saya ajarin mereka begini, walaupun kau di toko bos besar, di sini belajar melayani. Jadi kalau habis komsel, mereka cuci piring, saya biarin aja. Mereka cuci piring. Padahal di rumahnya dia bos. Di toko dia suka nyuruh-nyuruh orang, di sini kita suruh-suruh, kesempatan. Siapa di sini bos? Kasih tau Pak Nathan, suruh-suruh dia. Ya kan? Pekerjaan remeh-temeh, cuci piring, nyapu ngepel. Tapi itu melatih hati kita, punya hati hamba. Saudara, memang tidak mudah kadang-kadang untuk membentuk kita seperti itu. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Makanya Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Karena Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Menyangkal diri ini begini saudara, kalau orang puasa itu saya mau makan tapi saya sangkal saya nggak mau makan. Saya maunya dihargai, ketika orang nggak hargai saya mau marah tapi saya menyangkal saya nggak mau marah. Saya ampuni, itu namanya menyangkal diri, itu nggak enak. Melepaskan hak kita, menyangkal diri itu tidak enak, itu menyakitkan. Saudara-saudara, di setiap kita punya rasa sombong yang kadang-kadang yang harus dikikis habis. Bagaimana kita mengikis habis kesombongan kita? Lewat penyangkalan diri kita setiap hari. Makanya jangan kita mengharap orang menghargai kita, tapi belajar menghargai orang lain. Udahlah, hargailah orang lain. Yang terakhir sebelum saya berdoa. Mengembangkan jiwa perhambaan adalah kunci nomor 1. Menjalin hubungan yang baik dengan pasangan, keluarga harmonis. Coba, kalau suami mikir istri saya mau apa ya, istri mau makan apa ya, apa kebutuhan istri saya. Istri juga sama, apa yang saya bisa kasih buat suami saya ya, apa yang saya kasih buat anak saya. Waduh, pasti rumah tangga kita penuh dengan sukacita. Walaupun makan hanya dengan nasi putih, ya ditemani ayam goreng, capcay, puyung hai, barongsai, akan terasa indah. Walaupun cuma nasi putih. Amin Bapak David? Temannya banyak kata Bu Lina. Ya kan? Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, komunitas keluarga, gereja pasti penuh sukacita. Yang ketiga, kita memperoleh kemenangan atas keakuan. Dan kita juga bisa punya hadirat Tuhan. Dan karakter kita menjadi hari semakin seperti Yesus. Tapi yang terakhir, yang keenam ini yang saya lihat saudara. Orang yang punya hati hamba itu, dia sehat secara mental, emosional, dan spiritual. Karena hatinya nggak dipenuhi oleh dengki, sakit hati, dendam, enggak. Hatinya lebih mudah mengampuni, memaafkan, dan melupakan. Dihargai, nggak dihargai, nggak ada masalah. Mau dihormati, mau enggak ada masalah. Ya, hidup ini memang harus dinikmati. Ya. Makanya saudara, ketika kita mau jadi besar, coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Untuk apa aku mau menjadi besar? Apakah kita ingin menjadi besar karena ingin supaya kita populer, dihormati, dihargai? Apa motivasi kita jadi besar? Tapi kalau kita punya hati hamba, kalaupun Tuhan izinkan kita jadi orang yang besar, kita pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Membantu lebih banyak orang. Jangan pernah malu dengan diri kita. Karena kita ini adalah anak Allah yang sangat berharga. Jadi penghargaan kita bukan didapatkan dari apa kata orang tentang kita. Tetapi dari apa kata Tuhan tentang kita. Kita berharga dan gak perlu membuktikan bahwa kita berharga. Sekalipun kita punya uang, gak punya uang, tetap kita berharga di mata Tuhan. Sekalipun orang gak menghargai kita, gak ada masalah. Yang penting Tuhan menghargai kita, amin. Siapapun gak menghargai kita, gak apa-apa. Karena memang dunia ini menghargai orang karena berdasarkan mobil apa yang dia pakai. Pangkatnya apa, uangnya berapa banyak, bajunya mahal gak, bajunya bermerek gak. Coba di sini semuanya bermerek gak bajunya? Ada kan Bu? Ya makanya saya juga bingung. Kenapa orang selalu bilang baju harus bermerek? Karena semuanya bermerek. Sepatu juga ada mereknya enggak? Ada mereknya. Jadi jangan lagi malu dan minder.
Jadi diri sendiri. Wah, itu paling sukacita. Satu kali orang nanya sama saya begini, Pak Daniel kayaknya kok banyak senyum, ketawa. Muda kenapa ya? Karena kayaknya nggak punya masalah ya. Ngomong sama tangan nih, saya bilang gitu. Enggak bercanda aja saya sama dia, karena temen ya kan. Setiap orang pasti punya masalah. Coba, ada yang nggak punya masalah? Ada yang punya masalah? Mulai. Ada yang mukanya bermasalah? Enggak, canda aja. Semua orang punya masalah. Tapi kalau kita punya hati hamba, kita bergantung sama Tuhan. Gak usah dipikirin. Saya kemarin daftar ulang. TKA, mahal amat. Yang SD, ya ampun, mahal amat. Waduh, saya bilang, itu cicil boleh nggak? Ya nanti ditanyain. Waduh, mahal amat. Terus anak 3 mau sekolah nih. Nak, kamu jangan di sekolah kayak kakak aja ya. Kamu di TK sebelah aja, murah. Nanti SD-nya SD negeri, gratis. Istri saya marah-marah, enggak lah kakaknya di sini ya. Adiknya di sini semua, aduh. Karena saya suami takut istri, ya deh. Maunya saya anak negeri aja murah. Tapi saya harus bergantung sama Tuhan. Ya Tuhan tolong memang akhirnya, puji Tuhan bisa bayar. Pas banget, memang pendeta itu pendapatannya pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Nah, tapi kalau pas nggak butuh, nggak ada, ya kan? Ya kan? Jadi harus bergantung sama Tuhan. Nah, tapi kan tadi kata Yesus itu tiap hari bergantung sama Bapaknya. Jadi kalau kita punya hati hamba, bergantunglah sama Bapak kita. Amin. Kemarin jemaat saya saksi Pak Daniel, saya punya toko juga, saya bergantung sama Bapak. Oh bagus. Kemarin saya pusing Pak Daniel, saya sebenarnya udah, gimana angkat tangan. Sales A nagih 30 juta, sales B nagih 40 juta. Pak saya pusing Pak. Tapi saya ingat saya harus bergantung sama Bapak di surga. Saya jangan gantung sama kemampuan saya. Saya berdoa, satu hari itu Pak, ada orang borong. Tagihan 30 juta ketutup, tagihan 40 juta ketutup, satu hari itu. Kemudian dia cerita, saya baru tahu Pak Daniel, itu namanya pertolongan Tuhan. Kalau hari ini kita nggak punya hati hamba, kalau saudara punya masalah, kita banyak nyalain orang, situasi, kondisi. Tapi kalau saudara punya hati hamba, ketika punya masalah, bergantunglah sama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita ingat pujian 1, semua karena anugerah-Mu hari ini. Siapapun bisa menjadi sombong karena dia punya keegoisan yang besar. Mau orang kaya, orang miskin, dia bisa sombong. Karena ciri orang yang sombong itu, keakuannya besar itu, dia mudah tersinggung dan mudah sakit hati. Kalau kita gampang tersinggung dengan omongan orang, sikap orang, perlakuan orang, mungkin ada sisi dalam hati kita yang perlu kita bereskan. Bagaimana cara membereskannya? Hidup dalam kehambaan. Kita belajar punya hati yang rendah hati seperti Yesus. Biar kita berkata kepada Bapa, Bapa jamah hatiku agar aku punya kerendahan hati. Hati seorang hamba seperti Engkau. Supaya Tuhan meninggikan saudara pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu ya Bapa, untuk firman-Mu yang sudah diberitakan pada hari ini ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengikis, menghapus setiap keegoisan kami, keakuan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, biar Roh Kudus yang pimpin kami, berikan kami kekuatan ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan, terus urapi hamba-Mu yang tadi membawakan firman-Mu ya Bapa, buat pendeta Daniel Eko, kiranya Engkau yang terus memberkati Tuhan Yesus. Setiap pelayanannya ya Bapak, Engkau yang berkati, Engkau pakai dengan begitu luar biasa. Setiap usahanya Tuhan Engkau juga berkati ya Bapa. Keluarga, istri dan anak Engkau juga berkati. Engkau yang cukupkan segala kebutuhannya, bahkan Engkau yang melimpahkan dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai-bagai kebajikan,
Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Mu, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan